Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman suka baik channel, kembali lagi bersama kami dalam kisah-kisah Islami. Sebelum lanjut, izinkan kami memohon maaf ampun dan ridho atas segala kesalahan. Allahumma berkat Rasulullah dan wali-wali Allah. Mudah-mudahan dosa kita diampuni Allah, segala hajat kita dikabulkan dan masuk surga bersama Rasulullah tanpa hisab. Karomah Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Imam Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf berkisah, pada suatu ketika Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali sedang berkumpul bersama para sahabatnya. Tidak lama berselang datanglah Nabi Khidir alaihissalam dalam rupa seorang badui dengan membawa zabit di atas kepalanya. Tatkala ia mendekati majelis, Al-Faqih mengambil zabit tersebut dari kepalanya. Beliau kemudian memakan zabit itu. Lalu Nabi Khidir alaihissalam pergi dan para sahabat Al-Faqih merasa heran melihat kejadian itu. Mereka bertanya, "Wahai Sayyidina Al-Faqih, siapakah orang badui itu?" Al-Faqih Al-Muqaddam memberitahukan kepada mereka, badui itu sebenarnya adalah Abul Abbas Baya bin Malkan Nabi Khidir alaihissalam. Dikisahkan bahwa Al-Faqih Muqaddam melakukan riyadah dan mujahadah yang sangat luar biasa. Beliau pernah beruzlah di lembah An-Nuwair selama setahun dengan beribadah siang dan malam. Pada satu kesempatan putranya yang bernama Ahmad mengikuti beliau ke lembah An-Nuwair. Tatkala sampai di lembah tersebut ia melihat Al-Faqih Muqaddam sedang berzikir dengan suara keras. Ahmad menyaksikan segala sesuatu yang ada di lembah itu berzikir mengikuti Al-Faqih Muqaddam, termasuk batu-batuan dan pohon-pohonan. Ahmad yang waktu itu masih muda langsung pingsan. Ketika tersadar ia ditegur ayahnya agar tidak mengikutinya beruzlah di lembah itu. Diriwayatkan bahwa Sayyidina Al-Faqih mempunyai seorang pembantu yang bernama Abu Huraisah. Suatu kali si pembantu pergi dalam waktu yang lama dan tidak diketahui lagi kabarnya. Keluarganya pun bertanya kepada Al-Faqih. Mendapat pertanyaan itu, Al-Faqih terdiam sejenak lalu beliau memandang langit. "Abu Huraisah belum mati," kata Al-Faqih Al-Muqaddam. "Bagaimanakah Anda mengatakan Abu Huraisah belum mati padahal kabar kematiannya sudah menyebar?" Tanya mereka. "Aku telah melihatnya ke setiap istana yang berada di surga, dan Abu Huraisah tidak ada di sana," kata beliau. "Coba Anda lihat di neraka barangkali ada di sana," pinta mereka. "Sungguh, para pembantuku tidak akan masuk neraka," jawab beliau. Tak lama berselang Abu Huraisah pulang, dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Sayyid Muhammad bin Al-Faqih Ahmad berkisah, "Pernah aku bermusafir dari Dhofar menuju Syihir dengan perbekalan yang kami angkut dengan unta. Pada waktu kami telah sampai di Gizah yang jalannya rusak, perbekalan kami jatuh berantakan di atas gunung. Rombongan kami merasa cemas terhadap penduduk Gizah. Seringkali setiap ada rombongan khalifah yang perbekalannya jatuh mereka merampasnya sampai tidak ada lagi yang tersisa bagi pemiliknya. Ternyata benar, para penduduk Gizah berbondong-bondong menghampiri kami untuk merampas harta benda kami. Aku segera beristighasah kepada kakekku, Sayyidina Al-Faqih Muqaddam. Belum sempat kuselesaikan tawasulku, tiba-tiba rombongan kami berangkat ke udara dan mendarat di lapangan yang agak jauh dari para penduduk. Seolah-olah ada yang membawa kami dan melemparkan kami. Kami selamat dan merasa lega. Para penduduk Gizah berlaku baik kepada kami. Mereka malah membantu kami mengemasi barang-barang kami yang jatuh. Mereka pun kami beri upah. Kemudian salah satu dari mereka memberitahu kepada kami, ketika kamu sedang berdoa dan bertawasul tadi, aku melihat seseorang yang berjubah dan bersurban putih terbang dan memindahkan rombongan kalian dari gunung ke lapangan." Imam Al-Faqih Al-Muqaddam mempunyai satu kebiasaan yaitu bila mana waktu pagi tiba, beliau selalu berkata pada murid-muridnya, "Siapakah di antara kalian yang bermimpi semalam?" Apabila ada di antara murid-muridnya yang bermimpi, mereka akan menceritakannya kepada Al-Faqih. Pada suatu ketika ada seseorang yang sebenarnya menyimpan maksud tertentu kepada Al-Faqih Al-Muqaddam. Berpura-pura bermimpi. Ia berkata, "Sungguh aku telah bermimpi semalam, seolah dunia telah kiamat dan seolah-olah ada yang menyeru, 'Mana Junaid? Mana Fulan bin Fulan?' Dan ia menyebutkan beberapa wali, kemudian ia berseru lagi, 'Di manakah Syekh Al-Faqih Al-Muqaddam?'
Ada yang menjawab, Syekh Al-Faqih Al-Muqaddam sedang asyik dengan kurmanya. Itulah yang membuat dunia menjadi kiamat. Syekh Al-Faqih Al-Muqaddam telah lupa mengurusi perkara-perkara Allah Subhanahu wa Ta'ala dan makhluknya. Tatkala Sayyidina Al-Faqih mendengarkan penuturan lelaki itu, beliau berteriak, "Terbakarlah kurma." Pada saat itu juga terbakarlah kebun kurma Sayyidina Al-Faqih. "Sungguh aku tadi berbohong agar Anda membagikan kurma Anda kepada kami," sesal orang yang berbohong tentang mimpinya tadi. "Tidak ada kepentingan bagiku terhadap segala sesuatu yang menjauhkan aku kepada Tuhanku, walaupun kamu berbohong," jawab Imam Al-Faqih. Diriwayatkan bahwa Imam Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali pernah berkata, "Sungguh pernah sekali dalam 1 tahun aku tidak berziarah kepada Nabiullah Hud alaihi salam. Maka ketika aku sedang duduk di suatu tempat yang atapnya tinggi, tiba-tiba datang kepadaku Nabi Hud alaihi salam. Beliau menundukkan kepalanya ketika hendak masuk. Tatkala telah dekat denganku, beliau berkata, 'Wahai Syekh Al-Faqih, bila mana engkau tidak berziarah kepada kami, maka kamilah yang akan berziarah kepadamu.' Aku bertanya kepada beliau, 'Wahai Nabiullah Hud, dari mana Anda tadi?' Beliau menjawab, 'Aku dari mengunjungi anakku, Hadun.'" Dalam cerita yang masyhur dikisahkan bahwa setelah Imam Al-Faqih Muqaddam menerima hirkah dari Syekh Abdullah Al-Mangrabi, beliau dijauhi oleh gurunya yang bernama Syekh Bamarwan. Waktu itu sang guru ingin agar Al-Faqih menekuni kembali dunia fikih. "Aku menginginkanmu menjadi imam kami ulama fikih, sebagaimana Ibnu Furok, sementara Anda sekarang mengambil jalan tasawuf dan menjauhi kami," kata Syekh Ali Bamarwan. Tatkala Syekh Bamarwan menderita sakit yang parah dan mendekati ajal, Al-Faqih sedang berada di kawasan Ajas, yaitu suatu daerah di pedalaman Hadramaut. Beliau segera menjenguk Syekh Ali. Akan tetapi Al-Faqih terlambat karena Syekh Ali telah wafat dan dikebumikan. Al-Faqih lantas beriktikaf di dalam masjid. Tak lama berselang Syekh Ali Bamarwan yang telah dikebumikan hidup kembali dan menemui Al-Faqih. Mereka berdua pun terlibat satu percakapan. "Bagaimanakah aku di sisi kalian, para ahli kubur?" tanya Imam Al-Faqih Muqaddam. "Kami semua ahli barzakh mengharapkan Anda menjadi imam sebagaimana penduduk dunia meminta Anda menjadi imam," jawab Syekh Ali Bamarwan. Tatkala mereka asyik bercakap-cakap, tiba-tiba datanglah muazin masjid bernama Hamid yang hendak menumandangkan azan subuh. Ia pun menyaksikan kejadian luar biasa itu dan tidak lupa memohon doa kepada mereka berdua. Hamid yang merasa tidak kuat untuk menyimpan rahasia meminta izin kepada Al-Faqih agar ia diperbolehkan menceritakan kejadian itu kepada masyarakat. Al-Faqih menyuruh Hamid agar tidak bercerita kepada masyarakat luas selagi beliau masih hidup. Sang muazin mematuhi perintah Al-Faqih. Imam Al-Faqih Al-Muqaddam lahir pada tahun 574 Hijriyah, dan wafat pada ujung bulan Zulhijjah tahun 653 Hijriyah. Beliau dimakamkan di Zanbal dan turbahnya menjadi sentrum penziarahan kaum mukminin yang mengharapkan syafaat. Diriwayatkan bahwa Syekh Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Abu Ibad datang ke Tarim sesudah wafatnya Al-Faqih Muqaddam untuk menengok anak-anak dan istri beliau, Ummul Fuqara, Hababah Zainab. Tatkala Syekh Abdullah bertemu dengan Hababah Zainab, beliau berkata, "Bagaimana keadaan kalian sepeninggal Sayyidina Al-Faqih?" Hababah Zainab menjawab, "Keadaan kami tidak ada bedanya dengan sebelum beliau wafat, sedangkan keadaan Alwi bersama ayahnya sama sebagaimana pada waktu masa hidupnya. Ilmu dan rahasia langit bagi kami seperti kami melihat bumi mendatangi kami pada waktu siang malam, sedangkan Alwi datang kepadanya berselang sehari atau 2 hari."